Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Pertiwi dari kelas 4A dengan NIM K7119016. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas PGAS. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pengukuran tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan pengukuran, karena kegiatan pengukuran ini banyak dilakukan oleh berbagai profesi, baik penjahit maupun tukang kayu bangunan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengukuran dan apa saja jenisnya? Secara umum, pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas. Biasanya terdapat suatu standar atau satuan ukur. Dalam pengukuran terdapat dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran tidak baku dan pengukuran baku. Nah, dalam video kali ini saya hanya akan membahas tentang pengukuran tidak baku. Pengukuran dengan satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Jenis pengukuran ini biasanya dilakukan menggunakan jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, depa, maupun hasta. Adapun contoh dari pengukuran ini dengan melakukan kegiatan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan jengkal telapak tangan, yang artinya membandingkan tinggi badan dengan panjang jengkal telapak tangan. Hal ini tidak bisa dikatakan akurat karena panjang setiap jengkal telapak tangan seseorang itu berbeda-beda. Maka hasil pengukuran tinggi badan akan berbeda pula. Contoh-contoh alat ukur tidak baku. 1. Depa. Depa adalah bentangan tangan yang diukur dari ujung jari tengah tangan kanan ke ujung jari tengah tangan kiri atau sebaliknya. Depa biasa digunakan untuk mengukur suatu permukaan seperti tembok, pagar, maupun meja. Dikatakan sebagai pengukuran tidak baku karena setiap orang memiliki ukuran depa berbeda-beda, sehingga pengukurannya pun akan menghasilkan hasil yang berbeda. Yang kedua, langkah. Alat ukur tidak baku langkah yaitu jarak antara kedua kaki pada saat melangkah. Biasanya, langkah digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke titik yang lain. Pengukuran jarak menggunakan langkah tidak bisa dijadikan patokan karena tidak baku. Hal ini karena langkah masing-masing orang berbeda-beda, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda pula. Yang ketiga, jengkal. Alat ukur panjang lainnya yaitu jengkal. Jengkal biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda dalam ukuran kecil. Sama halnya alat ukur langkah dan depa. Jengkal masing-masing orang memiliki ukuran yang berbeda, sehingga dikatakan sebagai pengukuran tidak baku. Yang keempat, posisi matahari. Posisi matahari biasanya digunakan oleh pekerja lapangan sebagai alat ukur tak baku untuk menghitung lamanya waktu, terutama waktu kerja. Misalnya, pada saat matahari berada di atas kepala, berarti waktunya istirahat. Saat matahari sudah berada di barat, berarti waktu pekerjaan sudah selesai. Yang kelima, punggung tangan. Punggung tangan biasanya digunakan untuk mengetahui suhu tubuh, sehingga bisa disebut sebagai alat ukur suhu tidak baku. Pada umumnya, punggung tangan bisa dijadikan alternatif apabila tidak ada termometer tubuh di rumah. Yang keenam, jam pasir. Jam pasir adalah salah satu contoh alat ukur waktu. Pasir memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda, sehingga berbeda jenis pasir kecepatannya pun akan berbeda. Orang zaman dahulu menggunakan jam pasir sebagai petunjuk alat untuk mengetahui lama waktu suatu kegiatan. Yang ketujuh, tongkat. Tongkat digunakan sebagai alat ukur panjang atau jarak. Dikatakan sebagai pengukuran yang tidak baku karena setiap tongkat memiliki ukuran yang berbeda. Walaupun sudah diukur panjangnya, namun tidak dapat menentukan jarak dengan ukuran yang lebih pendek dengan tepat.
Yang kedelapan, cangkir. Cangkir biasanya digunakan untuk mengukur volume benda cair. Wadah cangkir memiliki volume yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan ukuran tidak baku. Ketika mengambil benda cair, mungkin terjadi volume yang berbeda pada setiap pengambilannya. Yang kesembilan, mayam. Jika membahas alat ukur berat tidak baku dan contohnya, mayam salah satunya. Mayam digunakan sebagai satuan ukur berat emas, nilainya sama dengan 1/16 bungkal. Dan yang terakhir, hasta. Hasta biasanya digunakan sebagai alat ukur panjang. Alat ukur hasta sama dengan 1/4 depa, yaitu dari ujung jari tengah hingga ke siku. Ukuran hasta masing-masing orang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai ukuran satuan baku. Ya, sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.